Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang konteks, pendekatan, prosedur, serta sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling komprehensif yang memandirikan. Di sini kami dibimbing oleh pembimbing mata kuliah bimbingan konseling di SD yaitu Dr. Riyanti Rahmayani, SPSI, MPD. Di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri oleh dari Nur Istiqomah, Nurzana Andreini, Rocky Hadiwijaya, Febriana Dwi Sinta, dan Ayu Agustina. Oke, langsung saja ke materi. Nama saya Nur Istiqomah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konteks yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling komprehensif yang memandirikan. Menurut Uman Suherman tahun 2011 halaman 5 dalam Bakti tahun 2017, bimbingan komprehensif merupakan pandangan mutakhir yang bertitik tolak dari asumsi yang positif tentang potensi manusia. Bimbingan konseling komprehensif adalah suatu program pendidikan di sekolah yang diberikan oleh konselor sebagai penanggung jawab dan pelaksana program bimbingan konseling di sekolah. Bimbingan konseling komprehensif yang telah dikenalkan sekarang ini adalah program bimbingan konseling yang bertujuan untuk memandirikan peserta didik dalam bentuk pelayanan yang diberikan tidak lagi hanya berfungsi membantu peserta didik menyelesaikan masalahnya, namun juga mengembangkan potensi peserta didik berdasarkan perkembangannya. Selanjutnya yaitu program bimbingan dan konseling komprehensif, di mana di sini mengandung 4 layanan, yaitu yang pertama ada layanan dasar yang meliputi program-program yang direncanakan konselor untuk mengembangkan potensi peserta didik berupa program bimbingan kelompok, asesmen, dan layanan-layanan lain. Yang kedua yaitu layanan responsif, adalah layanan yang diberikan kepada peserta didik yang memerlukan bantuan khusus, misalnya konseling, referral, dan konsultasi. Selanjutnya perencanaan individual, yaitu layanan yang diberikan konselor untuk membantu individu merencanakan karirnya, misalnya tes bakat minat, analisis hasil belajar, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu dukungan sistem, meliputi keterampilan konselor, dukungan pihak sekolah, ketersediaan instrumen bimbingan, sarana prasarana, dan dukungan orang tua, dan lain-lain. Nah, program BK komprehensif ini bersifat sistematik, yang mana program BK ini dirancang untuk menjangkau berbagai pihak, mulai dari siswa sebagai individu maupun kelompok, kemudian komunitas sekolah, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada teman saya, di sini saya Rocky Hadiwijaya akan menyambung materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada ciri-ciri BK komprehensif, yaitu yang pertama ada pengelolaan program BK dilakukan dengan serius dan berkualitas. Nah, tanpa pengelolaan program BK semacam ini, program BK itu hanya akan dijadikan aksi spontan untuk mengatasi persoalan yang terus-menerus bermunculan, sehingga pelayanan BK ini tidak dapat memberikan dukungan secara optimal perkembangan peserta didik itu dengan secara optimal. Nah, selanjutnya di sini yang kedua ada isi layanan BK itu mencakup 4 ragam bimbingan secara personal, sosial, karir, belajar, dan tersedia secara lengkap. Nah, dengan adanya 4 ragam bimbingan tadi, bimbingan ini itu akan mudah untuk diperiksa dengan meninjau tujuan program BK. Materi-materi yang dikelola melalui layanan bimbingan kelompok, persoalan-persoalan yang muncul dalam konseling dan direkam secara memadai. Nah, di sini yang ketiga itu ada pelayanan BK memenuhi program kebutuhan siswa dengan berbagai pendekatan
pendekatan, metode, dan jenis layanan yang beragam. Mohon maaf. Ragam bentuk layanan BK dan isi layanan BK itu dilakukan dengan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan nyata peserta didik. Jadi apa yang diperlukan peserta didik, misalkan tentang motivasi belajar. Jadi di sini kita akan memberikan layanan itu tentang motivasi belajar untuk siswa lebih semangat belajar lagi. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada program BK memberi perhatian yang seimbang pada fungsi kuratif, developmental, preventif, dan perseveratif. Nah, keempat fungsi BK ini itu membutuhkan perencanaan yang serius dan matang. Berdasarkan kebutuhan real peserta didik yang diramu menjadi program yang aplikatif dan implementatif, program BK yang serius dan berkualitas. Selanjutnya yang kelima itu ada layanan BK komprehensif dirancang secara berurutan dan fleksibel. Jadi program tersebut itu dengan leluasa dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang aktual, kondisi aktual dari perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Karena kebutuhan siswa pada zaman mungkin tahun 2020 ini akan berbeda dengan perkembangan peserta didik pada tahun 2025, 2030 dan lain-lain. Dan selanjutnya yang keenam, program BK harus dapat memenuhi semua kebutuhan, semua konseli, dan semua orang yang signifikan bagi konseli yang berperan penting bagi perkembangan mereka. Jadi di sini program BK dalam hal ini itu tidak hanya siswa, tetapi juga orang tua, guru, teman sebaya, dan masyarakat umum. Mereka itu menerima berbagai layanan konsultasi, layanan konseling baik individual maupun juga bimbingan secara berkelompok. Yang ketujuh itu pelayanan bimbingan dan konseling melibatkan banyak unsur yang mampu membantu perkembangan siswa secara utuh dalam kerja kolaboratif. Nah, jadi di sini pihak-pihak yang terlibat dalam bimbingan konseling ini itu misalnya konselor, guru-guru, peer counselor, guru, tenaga medis, psikolog, psikiater, pekerja sosial, forum orang tua, dan orang tua secara pribadi dan praktisi. Yang kedelapan itu adalah alasan mendasar pentingnya program BK komprehensif agar layanan BK di sekolah memberi dampak positif bagi peserta didik dan pihak-pihak lain yang juga dilayani. Nah, layanan BK ini bisa saja terjadi secara insidental tanpa direncanakan, tetapi BK yang insidental itu tidak dapat menjamin munculnya dampak positif dalam diri peserta didik yang secara optimal. Selanjutnya yang ke-9 itu program BK kepada seluruh warga masyarakat sekolah dan luar sekolah itu didahulukan. Ini dikarenakan itu kegiatan ini tuh sangat strategis dalam menciptakan iklim yang mendukung pelaksanaan program BK sepanjang tahun ajaran. Nah, selanjutnya di sini ada menurut Rizkiyah pada tahun 2017 dalam bab faktor penting yang berpengaruh terhadap operasionalisasi Permendikbud nomor 111 tahun 2014 yang menegaskan implementasi program bimbingan dan konseling itu komprehensif adalah pengawasan, walaupun telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada guru BK, tetapi bila tidak ada lanjutan monitoring itu ke sekolah, maka tidak akan terrealisasi dengan baik. Terima kasih, itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya untuk menyambung. Perkenalkan, nama saya Ayu Agustina. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang bagian B, pendekatan yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling komprehensif yang memandirikan. Jadi menurut tim penulis buku Penataan Pendidikan Profesional, Konselor, dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal tahun 2008 halaman 194 dalam bab 2017, pada saat ini telah terjadi perubahan paradigma pendekatan bimbingan dan konseling, yaitu dari pendekatan yang berorientasi tradisional
remedial, klinis, dan terpusat pada konselor menjadi pendekatan yang berorientasi perkembangan dan preventif. Pendekatan bimbingan dan konseling perkembangan atau bimbingan dan konseling komprehensif didasarkan pada upaya pencapaian tugas perkembangan, pengembangan potensi, dan penyelesaian masalah-masalah konseling. Jadi perkembangan program bimbingan dan konseling komprehensif mulai banyak dibicarakan dalam forum ilmiah serta dengan didukung oleh Permendiknas nomor 27 tahun 2008. Program layanan bimbingan konseling di Indonesia mengarah pada pendekatan yang komprehensif. Pendekatan ini dipilih karena didukung oleh beberapa hasil penelitian tentang efektivitas bimbingan komprehensif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Bimbingan konseling komprehensif mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan akademik, pribadi, sosial, dan karir siswa di sekolah. Bimbingan komprehensif juga mampu menciptakan iklim belajar yang kondusif bagi siswa di sekolah. Slide berikutnya. Dalam rangka meningkatkan efektivitas layanan bimbingan dan konseling dalam mengubah citra negatif tersebut, maka belakangan ini telah dikembangkan pola bimbingan dan konseling yang dinamakan bimbingan dan konseling komprehensif. Bimbingan dan konseling komprehensif diartikan sebagai sebuah program layanan bantuan yang mengandung prinsip-prinsip, yaitu menurut Iswara 2017, yang pertama, subjek layanan adalah semua peserta didik. Kemudian yang kedua, fokus pada kegiatan pembelajaran peserta didik dan mendorong perkembangan peserta didik. Yang ketiga, konselor dan guru merupakan fungsionaris yang bekerja sama. Kemudian yang keempat, program bimbingan terorganisir dan terancana sebagai bagian vital dari bimbingan komprehensif. Kemudian yang kelima adalah peduli kepada penerimaan diri, pemahaman diri, dan peningkatan diri. Kemudian yang keenam, memfokuskan pada proses. Yang ketujuh, berorientasi teamwork dan mensyaratkan pelayanan dari konselor profesional yang terlatih. Kemudian yang terakhir, bersifat fleksibel dan sekonsial. Kemudian di slide berikutnya, dalam penyusunan program bimbingan dan konseling komprehensif harus memahami desain dan cara implementasinya. Dollarhide 2011 halaman 51 dalam bab 2017 menegaskan untuk menjadi komprehensif maka program bimbingan dan konseling harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah holistik. Program bimbingan dan konseling komprehensif berorientasi pada upaya pengembangan seluruh aspek perkembangan siswa. Tanpa terkecuali, bidang yang dikembangkan adalah bidang akademik, karir, dan pribadi sosial. Kemudian yang kedua adalah sistematik. Artinya untuk memfasilitasi perkembangan siswa yang optimal, dipengaruhi oleh sistem lingkungan. Sistematik yang dimaksud adalah seluruh aktivitas layanan bimbingan tersusun secara sistematik, di mana dalam prosesnya melibatkan semua elemen atau pihak terkait yang signifikan dalam kehidupan siswa. Kemudian yang ketiga adalah seimbang. Seimbang dalam perspektif komprehensif adalah aktivitas konselor harus seimbang pada layanan dasar, perencanaan individual, dan layanan responsif, dan dukungan sistem. Keseimbangan juga terdapat antara waktu dan tugas utama konselor, seperti konseling, edukasi, konsultasi, dan kolaborasi, kepemimpinan, koordinasi, dan advokasi. Kemudian yang keempat adalah proaktif. Proaktif dalam program bimbingan dan konseling komprehensif, yaitu konselor proaktif terhadap masalah kemungkinan yang timbul yang dapat menghambat kesuksesan siswa melalui tindakan preventif. Kemudian yang kelima adalah terintegrasi dalam kurikulum sekolah. Program bimbingan dan konselor komprehensif bukan bagian terpisah dari kurikulum sekolah, namun bagian dari kurikulum sekolah untuk menciptakan visi dan misi sekolah. Program BK harus masuk dalam program sekolah selaras dengan tujuan sekolah. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. Refleksi merupakan kegiatan untuk menganalisa efektivitas kerja konselor dan efektivitas program bimbingan dan konseling komprehensif. Kegiatan ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh layanan bimbingan dan konseling dalam kehidupan dan perkembangan siswa. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang selanjutnya C. Prosedur yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling
komprehensif yang memandirikan. Jadi, program bimbingan dan konseling adalah suatu kegiatan pelayanan bimbingan kepada peserta didik atau siswa di sekolah oleh guru BK atau konselor secara terencana, terorganisir, dan terkoordinasi yang dilaksanakan pada periode tertentu secara teratur dan berkesinambungan. Menurut Skimet dalam Caraka tahun 2017 halaman 137, prosedur dalam penyusunan program bimbingan dan konseling komprehensif adalah perencanaan atau planning, perancangan atau designing, penerapan atau implementing, dan evaluasi atau evaluation. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu ada perencanaan atau planning. Jadi proses perencanaan program bimbingan konseling di sekolah seharusnya dilakukan secara terbuka, bukan hanya guru bimbingan saja dan konseling, namun juga melibatkan seluruh pihak yang memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan. Yang kedua yaitu ada perancangan atau desain sebagai arahan dalam penyusunan program bimbingan dan konseling komprehensif. Ada 6 tahapan dalam mewujudkan desain program BK sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan struktur program dasar dari program yang akan disusun, termasuk menyusun struktur komponen dan menentukan komponen program. Yang kedua yaitu merancang kompetensi siswa berdasarkan isi wilayah dan tingkat sekolah. Yang ketiga yaitu menegaskan kembali dukungan kebijakan pengembangan program bimbingan dan konseling. Yang keempat, menetapkan prioritas pada program delivery. Yang kelima yaitu menetapkan parameter untuk alokasi sumber daya program. Yang terakhir yaitu yang keenam, menempatkan semua keputusan secara tertulis dan mendistribusikan pedoman pelaksanaan program kepada semua konselor dan para pengelola. Yang ketiga yaitu ada penerapan atau implementing. Beberapa rekomendasi aktualisasi program untuk perubahan. Pemimpin program bimbingan dan konseling perlu mempertimbangkan, yaitu ada sumber daya personil, sumber daya keuangan, dan sumber daya politik program bimbingan konseling. Sumber daya personil yaitu seperti misalnya mengimplementasikan rasio jumlah siswa banding konselor yang direkomendasikan. Contohnya misalnya konselor dengan siswa yaitu 1:150 siswa. Untuk sumber daya keuangan yaitu ada seperti menetapkan anggaran pada setiap bagian bimbingan, terus mengeksplorasi penggunaan sumber daya sekolah, dan ada juga menetapkan fasilitas standar bimbingan. Yang ketiga itu ada sumber daya politik, yaitu misalnya seperti memperbaharui kebijakan dan prosedur yang ada, lalu memunculkan dukungan dari tingkatan konselor, pengelola, dan guru. Lalu yang terakhir ada evaluasi atau evaluation. Setelah pada tahap perencanaan dan perancangan program selesai, selanjutnya melangkah pada tahap implementasi program, maka tahap selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan dan menganalisis tentang program atau intervensi dengan cara tertib untuk membuat keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling komprehensif yang memandirikan. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan suatu program, maka dapat mengacu pada faktor yang menjadi dominan dalam mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Ada 3 faktor untuk pelaksanaan evaluasi bimbingan dan konseling, yakni faktor intervensi, faktor agensi, dan faktor komunikasi. Selanjutnya, berdasarkan kategori evaluasi formal dan informal, selanjutnya evaluasi dapat diadakan untuk meninjau hasil yang diperoleh siswa dalam kegiatan bimbingan dan konseling dalam berbagai aspek. Konsep ini terkenal dengan istilah evaluasi produk atau evaluasi rendemen. Selanjutnya yaitu menentukan metode atau teknik pelayanan BK.
Pelaksanaan kegiatan tersebut terdiri atas yang pertama yaitu pendahuluan atau pembukaan, yang artinya memusatkan perhatian konseling pada kegiatan yang akan dilaksanakan bersama. Yang kedua yaitu kegiatan transisi, yang artinya kegiatan BK yang dimaksudkan untuk mempersiapkan konseling memasuki kegiatan inti yang merupakan langkah aktivitas untuk mencapai tujuan pelayanan bimbingan konseling atau BK. Yang ketiga yaitu kegiatan inti, artinya kegiatan pokok pelaksanaan layanan bimbingan konseling yang dimaksudkan untuk membantu konseling untuk mencapai perubahan sebagaimana terumuskan dalam tujuan pelayanan bimbingan dan konseling atau BK. Yang terakhir yaitu penutup, artinya konselor mengarahkan konseli untuk membuat rangkuman atau simpulan, mengadakan evaluasi, dan merencanakan tindak lanjut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.